Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Taurus, ini adalah pembacaan cerita asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 1 hingga 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung saja Mari mulai. Ini dia. Set. Ada energi dari Wheel of Fortune di situ, berikut energi dari Temperance Reverse, kemudian ada energi dari Queen of Swords, berikutnya ada energi dari The Hangman, dan kemudian ada energi dari Two of Swords Reverse. Ada energi dari Five of Wands, kemudian ada energi dari Four of Pentacles, berikutnya ada energi dari Three of Wands, dan kemudian di sana ada energi dari Seven of Swords ya. Oke, tunggu dulu. Ini kok kayak agak kontradiksi sedikit. Mari lihat energinya. Oke lah. Jadi kalau Mari lihat semacam kamu itu tuh justru lebih berharap ya Taurus. Kalau dianya bukan mendekat kepada kamu, malah menjauh dari kamu ya. Nah seperti itu. Jadi kayak kamunya lagi tidak mau punya urusan apapun lagi bersama dengan si dia. Jadi kamu ingin ini ceritanya berhasil untuk berpisah gitu ya, bukan berhasil untuk bersama. Tapi apa yang kamu lakukan, bagaimana caranya supaya dianya itu tuh pamit mundur. Tidak lagi dia memperjuangkan kamu, tidak lagi dia mengharap-harapkan kamu. Jangan lagi. Gitu loh. Karena di sini sebenarnya bisa aja ya, kamu itu tuh tidak nyaman dengan dia, gitu loh, tidak nyaman. Ya kamu bisa sudah kehilangan cinta, atau bahkan kamu sebenarnya belum punya cinta kepada dia, gitu ya. Jadi kayak keinginan bersama itu tuh, yang tadinya sempat ada, kemudian menghilang, gitu loh, menghilang. Jadi ya karena kamu memang tidak ingin bareng-bareng dengan seseorang ini. Boleh-boleh kamu ya cukup banyak ya usahanya kamu ya. Misalnya kamu ngajak dia ribut terus gitu loh. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi sengaja kamu cari-carikan masalah. Biar dia pergi. Biar dia ninggalin kamu. Biar dia ilfil kan gitu kan. Ilfil kemudian dia pergi ninggalin kamu. Seperti itu, ya kan? Ada aja tindakannya kamu, gitu loh, untuk ngeributin dia. Itu ya, kamu cari-carikan urusan di situ ya. Itu kalau Mari lihat, kamu cari-carikan urusan. Itu loh, banyaklah tingkahnya kamu. Padahal kamu ini tuh bukan orang jahat, Mari lihat, tidak. Kamu bukan orang jahat, cuman ya mau nggak mau terpaksa. Sikapnya kamu demikian. Gitu ya, biar dia muak ngelihat kamu, terus dia pergi, gitu loh. Karena mungkin sesungguhnya kamu udah sempat ngomong sama dia kan, kamu udah sempat ngomong baik-baik gitu. Udahlah, kita nggak usah melanjutkan hubungan ini. Tapi ketika kamu ngomong gitu, bukannya kamu mendapatkan anggukan dari dia, persetujuan dari dia. Tapi boleh-boleh kamu bisa nengok dia makin berupaya gitu loh. Makin ekstra tindakannya dia. Gitu ya. Nah, sementara kamu ya hatinya sudah tidak mau lagi dengan orang ini kan gitu. Jadi mau makin baik pun dia di hadapan kamu. Tapi bukan itu yang kamu inginkan gitu loh. Kamu ingin kebebasan di sini. Ya, kamu ingin bebas dari dia. Kamu bukan ingin diperjuangkan, tidak. Kamu tidak mengharapkan itu.
Itu loh. Nah jadi ya terpaksa, akhirnya kamu semacam tanda petik, jadi macam orang gila gitu. Tanda petik loh ya. Macam orang jahat jadinya, tanda petik. Gitu loh. Terpaksa kamu acting seperti itu. Padahal ya kamu penyayang. Ya padahal kamu itu tuh orangnya setia. Ya padahal kamu itu tuh bagus lah kalau untuk jadi pasangan gitu. Ya. Kamu empati simpatinya tinggi. Taunya kamu itu. Misalnya kalau kamu cari-cari perkara, bikin dia sedih. Tapi sudah gitu loh. Mainkan aja cari perkara ini. Gitu ya. Daripada kemudian kamu acting, pura-pura kamu mau dengan dia. Yang ada ya kamu makin gak nyaman. Dianya akhirnya kamu bohongi habis-habisan. Gitu ya. Jadi kayak mendingan dia pahit lah sekarang merasakan perpisahan dengan kamu. Daripada kemudian hari semakin lama kamu berakting pura-pura mau ke dia. Makin banyak dia berkorban. Ya, baik itu tuh tenaga, waktu, uang dan segalanya. Mungkin saja dia bahkan melewatkan kesempatan-kesempatan hidup baik gitu ya, bertemu dengan orang yang memang ingin bareng-bareng sama dia. Ya. Ya, jadi daripada ditunda dan semakin merugikan dirinya, membebani kamu juga, mendingan main keras di saat ini gitu. Jurusnya kamu main keras dah gitu. Kalau dia mau cap aku orang jahat, biar aja gitu. Nanti dia bakal tahu kok kalau dia berpisah dengan aku, itu suatu saat akan dia syukuri perpisahan ini bisa terjadi. Gitu ya pemikirannya kamu di sana. Gitu loh. Jadi kamu mematahkan semangat dia ini. Segala macam cara kamu lakukan, ngeblokir dia kek, ngapain kek. Gitu ya. Bahkan mungkin kamu bisa aja kayak kabur langsung aja lah udah gitu. Ya. Kalau kamu udah capek ngamuk-ngamuk, marah-marah, kamu kabur ini bisa nih. Kabur kamu. Gitu. Bukan hanya ngeblokir dari media komunikasi ya. Tapi kamu langsung mengangkat dirimu pergi nih jauh-jauh gitu loh. Nggak pamit-pamit kamu bisa nih, kamu nekat semacam lari keluar kota. Gitu ya. Nggak ada bunyi-bunyi, nggak ada satu orang pun yang tahu di lingkungan sosialnya kamu. Mungkin ya hanya orang-orang yang sangat kamu percaya, itu pun cuma 1-2 orang gitu kali ya. Nah, selebihnya ini semacam aksi sembunyi-sembunyi gitu ya kan. Nah di sana pokoknya apapun yang kamu lakukan sebenarnya kamu tahu itu akan bikin dia kaget, bikin dia sedih, bikin dia gimana, galau. Tapi kamu rasa ya ini harus aku lakukan. Nah seperti itu. Dan ya tentu saja ketika kamu melakukan tindakan yang demikian, memang kamu ini tuh berhasil ya untuk membuat dia semakin bertanya-tanya ke kamu. Gitu loh. Ini tuh dia masih belum sadar ini. Kalau kamu memang sungguh-sungguh mau pisah dari dia, belum sadar dia. Gitu ya, belum sadar. Gitu loh. Tapi juga dia kayak gimana ya, nggak bisa juga dia mencegah kamu gitu loh. Karena kalau mari nampak keinginan seseorang ini, tadinya sempet ini tuh kayak kuat banget gitu loh. Kuat banget. Dia mau sama kamu. Ego dia tuh besar sekali. Gitu ya. Berpisah dengan kamu itu sama dengan kayak mendingan matilah daripada berpisah dengan kamu. Sempet dia kayak gitu nih, Taurus, mari lihat. Mendingan mati aja dah kalau enggak dengan kamu. Ya. Dia bundir aja lah sudah gitu. Pamit aja lah dia langsung dari muka bumi ini. Kalau memang nggak bisa barengan sama kamu, itu hidupnya dia tidak akan baik-baik saja soalnya. Gitu. Semacam kamu ini adalah nafas hidupnya dia, kamu ini adalah sumber hidupnya dia gitu loh. Sempat di sana, gitu ya. Dan ya dengan caranya kamu mau pergi ini, dia tahu itu, kamu berusaha untuk pergi, kamu berusaha untuk pergi gitu, gitu ya. Dan dia tuh kalau bisa aku mau mencegah kamu, jangan pisah kita. Nah, di situ dia, jangan pisah.
di sana. Jika kemudian aksinya dia tidak bisa mencegah kamu, memang bisa ini nanti jurus akhirnya dia nggak sungguh-sungguh akan bundir sih, nggak, karena masih ada rasa penasaran itu tadi loh, kata Mari kan. Nah, masih ada rasa penasaran, kamu ini tuh kayak gimana sih? Masa sih kamu masih belum juga membuka hatimu ke dia? Masa sih kamu nggak bisa melihat masa depan cemerlang kalau kamu dengan dia? Gitu. Masa sebuta itu kamu melihat bagaimana keinginannya dia untuk barengan sama kamu? Gitu loh. Apalagi kalau orang ini tuh merasa bahwa dia sudah banyak berkorban ya. Dia mensupport kamu, dia sudah memberikan kamu ini dan itu. Jadi kayak, ini loh, kehadiran aku kan dalam hidupnya kamu, Taurus, ini kan membawakan dampak-dampak positif. Gitu loh. Kok kamu masih belum mau juga sih dengan aku? Kok kamu malah memilih hidup tidak dengan aku? Masa sih tidak sebegitu berartinya apa yang aku lakukan? Jadi kayak ada keinginan dia mau tahu gitu loh. Mau tahu bagaimana ini kamu sungguh-sungguhnya ke dia. Makanya tadi kata Mari, dia nggak akan bunuh diri sebenarnya, nggak akan. Gitu loh. Hanya perasaannya seperti itu, pancingan-pancingan atau dorongan-dorongannya dari dalam diri dia loh ya. Di situ. Memang kemudian dia bisa aja itu untuk belajar akhirnya. Belajar. Jadi kamu jadi objek pengamatannya dia jadinya. Gitu ya. Dia tidak akan benar-benar ini bisa lepasin kamu atau mau lepasin kamu, tidak. Tapi dia akan selalu coba hadir dalam hidupnya kamu. Walaupun coba hadirnya itu tuh dengan cara stalking kamu. Ya, meneropong kamu, mengintai kamu, mengintip kamu dari jauh. Nah, seperti itu. Jadi kayak apa ya istilahnya ya? Ada itu tuh istilahnya. Ada tuh istilahnya orang kayak dia ini. Apa ya? Mari lupa. Tapi ada istilahnya kayak gini. Jadi dia bisa ini ya, Taurus, hidup masa depannya dia berhenti. Terutama di dunia asmara. Iyalah, di dunia asmara. Ini Mari lihat berhenti. Berhentinya dengan cara apa? Kamu lihat, dia bisa itu tuh, dia tidak akan bersama lagi dengan siapapun. Tidak akan ada lagi kisah cintanya dia. Selesai. Kamu adalah penutup dari kisah cintanya dia. Tidak ada lagi pria lain ataupun wanita lain. Tidak ada. Hanya kamu saja yang terakhir kali. Tidak ada kali-kali berikutnya itu tuh tidak ada. Gitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia bebas untuk leluasa ngintilin kamu gitulah ya kalau bahasa jeleknya ya. Dia biar bisa dia leluasa ngintilin kamu. Gitu loh. Dan juga hatinya dia sudah habis. Jadi bisa-bisa ini orang susah memang jatuh hati. Tapi begitu dia jatuh hati, tidak bisa lagi dia tarik hatinya itu. Tidak bisa. Sudah habis total dia. Mencintai itu tuh dia total. Gitu loh. Berarti sampai sebegitu istimewanya kamu sebenarnya ya, Taurus. Begitu istimewanya kamu. Nah, seperti itu ya. Begitu berartinya kamu. Gitu loh. Bagi hidupnya dia. Tadinya sebenarnya kayak gitu ya. Sebenarnya. Makanya dia ini tuh ya sudah terlanjur jatuh cinta sama kamu. Sudah terlanjur memberikan hatinya pada kamu. Jadi dia tidak akan bisa lagi mencintai pria lain ataupun wanita lain. Sedalam bagaimana dia mencintai kamu. Makanya ini tuh bisa akan lebih memilih untuk hidup sendiri. Gitu ya. Walaupun nanti alasannya dia hidup sendiri, aduh aku kapok lah. Jatuh cinta itu tuh aku kapok. Membangun hubungan itu tuh aku kapok. Gitu ya. Aku banyak kepahitan. Sebab kamu bisa. Orang yang memberikan dia terbang ke kesempatan terbang ke langit ketujuh. Tapi kamu juga lah orang yang berhasil membuat dia terhempas, jatuh, turun ke neraka jahanam ya. Tingkat 7. Waduh, bisa gitu. Jadi udah selesai lah gitu lah. Ya, dia nggak mau lagi
punya pengalaman yang sama seperti itu. Kamulah terakhir kalinya. Gitu loh. Kalau diberikan kesempatan untuk dia mengusahakan, mau banget ini. Tapi kalau kesempatan itu dia anggap sudah tertutup, maka udah dah, aku dari jauh aja lah ngeliat-liat kamu. Dia akan terus ini nyari-nyari kamu ini. Akan terus. Gitu ya. Walaupun pencariannya dia ini tentang kamu tidak kamu sadari, ya, tapi itu marilah dia akan bisa menghabiskan waktu seumur hidupnya dia, ya, menunggu berharap biar kalian itu tuh bisa kembali bersama. Nah, seperti itu. Biar dia hidup mensingle, menjomblo, biarin. Gitu. Biar aja statusnya dia itu tuh duda, janda. Udahlah, biarin aja. Gitu. Karena kalau dia untuk melepaskan status, ya, dari yang single menjadi berpasangan, maunya dia ya pasangannya itu tuh ya kamu. Nah, sampai sebegitu ekstrimnya, ya, artinya kamu dalam hidup si seseorang ini. Gitu loh. Memang dia boleh tuh, akhirnya ya dia memilih diam, tapi dia tuh diam dalam tindakan. Dalam hati dan pikirannya dia selalu ada kamu. Nah, seperti itu, selalu ada kamu. Karena boleh-boleh perlahan bisa ini tuh datang cara pandangnya dia, ya. Memang dia ingin sama kamu. Tapi kalau kamu sedang tidak berkenan ke dia, dia juga tidak bisa memaksakan. Dia pun main elegan ini. Dia bisa aja mengintimidasi kamu. Ya, memaksakan kamu hayuk dengan dia. Bisa dia. Tapi dia cukup bermartabat juga ini orang. Gitu ya. Maunya dia, ya kalau kalian pun bersama, itu sebab karena maunya kamu, kehendaknya kamu. Bukan atas dari rong-rongan, paksaan dari dia, nggak mau dia. Nah, seperti itu pula ini orangnya. Gitu ya. Biar aja dia ngeliat-liat kamu gitu. Dari balik kelambu, biar aja. Nah, kayak gitu ya. Biar aja dia diem di sana. Tapi diemnya dia bukan berarti itu tuh pasif segala-galanya dia dari kamu, tidak. Pasif dalam tindakan, tapi aktif. Aktif untuk menghadirkan kamu dalam pikiran dan dalam perasaannya dia. Gitu. Ya, di sana. Jadi kalau kamu mau melihat kamu berhasil untuk menjauhkan diri dari dia, atau dia menghentikan upayanya dia ke kamu, ya kamu akan berhasil melihat itu, ya. Kamu akan bisa melihat itu di minggu pertama bulan November. Bisa di sana. Ya, karena dia ini bisa, dia nggak mau lagi mengusik kamu. Apalagi memang tindakannya kamu cukup mumpuni, ya. Cukup mumpuni untuk melihat, untuk membuat dia tidak mampu menjangkau kamu lagi secara langsung, gitu loh. Ya, jadi ya berhasil lah. Berhasil percobaannya kamu untuk memisahkan dia. Memisahkan dia dari hidupnya kamu. Cukup berhasil. Tapi ya keberhasilannya mungkin ya masih hanya di 50% lah. Di 50%. Karena apa? Dia masih menunggu kamu kok. Dia masih menanti kamu. Kan gitu ya. Lama ini putus asanya dia. Putus harapannya dia untuk menanti-nanti kamu. Lama sekali. Masih butuh bertahun-tahun lagi lamanya. Nah, seperti itu ya Taurus. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, ada Aries, berikut ada energi dari Leo, ada energi dari Capricorn, Aquarius, Libra di sini. Berikut ada energi dari Pisces menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.